Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam tentang bunyi. Apa itu bunyi? Pasti kalian sudah tahu kan? Nah, sebelum kita membahas tentang bunyi, kalian dengarkan suara-suara berikut ini. Nah, suara apakah itu? Kalau ini atau yang ini? Nah, kalau yang terakhir, kalau kalian lihat atau kalian dengar di kelas pasti bikin ribut ya teman-teman. Ya, itu adalah bunyi. Jadi, bunyi adalah segala sesuatu yang dapat kita dengar. Kemudian, bunyi itu ada bermacam-macam teman-teman. Ada bunyi kuat, bunyi lemah, bunyi tinggi, bunyi rendah, bunyi teratur, dan bunyi tidak teratur. Jadi, bunyi itu memiliki sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah segala sesuatu atau benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya, nah, Ustaz Taufik punya gelas dan sendok ketika dibunyikan akan berbunyi, berarti gelas adalah sumber bunyi. Kemudian Ustaz Taufik juga memiliki recorder. Kalau kita bunyikan, nah berbunyi, berarti recorder adalah sumber bunyi. Paham? Oke teman-teman, di sini Ustaz Taufik punya sebuah gitar. Nah, di bagian ini, gagang ini, dia digunakan untuk menekan senar gitar. Sedangkan di bagian ini digunakan untuk memetik gitar. Kalau kalian perhatikan, yang bulatan ini ternyata ada ruang yang cukup besar nih teman-teman. Nah, fungsinya apa? Ruangan ini disebut dengan resonator. Apa itu resonator? Resonator adalah alat untuk memperkuat bunyi. Jadi, ketika bunyi yang didapatkan dari petikan gitar akan mengaung ke dalam resonator dan bunyinya menjadi semakin kuat walaupun sudah tidak kita petik. Contohnya adalah seperti ini teman-teman. Dengarkan ya. Kalian dengar? Sekali lagi. Nah, begitu teman-teman. Ketika senar gitar kita petik ya, kemudian kita berhenti, masih ada suaranya. Sekian per sekian detik. Nah, jadi itulah fungsi dari resonator gitar. Nah, kalian mesti bertanya, mengapa benda-benda di sekitar kita dapat menghasilkan bunyi? Ya, jawabannya karena benda tersebut bergetar sehingga dapat merambat dan diterima oleh telinga kita. Benda yang bergetar tadi menggetarkan udara yang ada di sekitar sehingga menghasilkan yang dinamakan dengan gelombang bunyi di udara. Kemudian merambat melalui udara dan diterima oleh telinga kita. Kalian sudah paham? Nah, karena bunyi juga merupakan sebuah energi, bunyi ini dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Namun, bunyi ini tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Ruang hampa udara itu apa ya teman-teman? Kalian bisa kasih contohnya? Betul sekali. Ruang hampa udara contohnya adalah di luar angkasa. Di luar angkasa sama sekali tidak ada udara, sehingga di luar angkasa tidak ada bunyi yang dapat kita dengar. Alhamdulillah ya teman-teman, kita hidup di bumi sehingga kita bisa nonton film, nonton tayo, dan mendengarkan musik teman-teman. Oke, nah berhubungan dengan musik, kira-kira mengapa musik itu bisa didengar? Sama seperti materi tadi, musik bisa didengar
karena dia bergetar. Contohnya musik-musik apa saja ya yang menggunakan getaran untuk menghasilkan bunyi? Tahu? Nah, pinter. Teman-teman pasti sudah tahu ya. Ada yang namanya gendang, kemudian gitar, biola, seruling atau recorder seperti tadi, dan masih banyak lagi alat-alat musik yang bergetar atau yang menggunakan prinsip getaran. Nah, sebelum Ustadz Taufik tutup, kita juga belajar tentang bagaimana bunyi itu bisa didengar oleh kita. Syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu adanya sumber bunyi, yang kedua adanya pendengar, yang ketiga adanya media rambat atau media perambatan. Media perambatan atau media perantara itu tadi di depan sudah kita sebutkan ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, dari ketiga media perantara tersebut, 2 media perantara jika bunyi melalui kedua ini akan semakin kuat, yaitu dengan media zat cair dan zat padat, teman-teman. Nah, sekarang tugas nih untuk kalian. Zaman dahulu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, apalagi YouTube ya teman-teman. Pada waktu Ustadz Taufik kecil dan mungkin bapak ibu kalian juga masih kecil, kita selalu bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng yang diikat oleh tali. Kemudian salah satu orang berbicara dan salah satu orang mendengarkan. Asik bukan? Sekarang tugas kalian, buatlah kaleng telepon tersebut dan bermainlah dengan adik, dengan kakak atau anggota keluarga di rumah. Ustadz tunggu ya. Baiklah, sekian video kali ini. Tetap semangat. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.